saya Yulistiani. Saya mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode dalam belajar, yaitu metode thoriqah mubasyarah atau familiar disebut dengan metode langsung. Baik, kalian pasti penasaran kan seperti apa metode thoriqah mubasyarah itu atau metode langsung itu, dan seperti apa karakteristiknya, lalu apa saja yang menjadi kekurangannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari metode. Metode adalah sebuah cara yang dilakukan guna untuk mencapai suatu pembelajaran yang diinginkan. Apabila cara atau metode itu baik, maka hasil dari proses pun juga akan menjadi baik. Oke, langsung saja kita beranjak ke pengertian, kemudian karakteristik dan kekurangan serta kelebihan dari metode thoriqah mubasyarah ini. Yaitu yang pertama mengenai pengertian dari metode thoriqah mubasyarah atau metode langsung. Thoriqah mubasyarah atau metode langsung atau dalam bahasa Inggrisnya disebut direct method merupakan cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana seorang guru itu langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantarnya. Misalnya dalam proses pembelajaran tersebut bahasa Inggris, maka guru menyampaikan bahasa pengantar itu menggunakan bahasa Inggris, dan apabila bahasa Arab, maka guru menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan materi menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Pada prinsipnya, metode mubasyarah ini atau metode langsung ini sangat utama dalam proses mengajar bahasa asing. Kenapa? Karena melalui metode ini, siswa dapat dengan mudah dan langsung melatih kemahiran lidah tanpa menggunakan bahasa ibu atau bahasa pengantarnya sehari-hari. Kemudian, meskipun saat awal pembelajaran mungkin siswa mengalami kesulitan dalam memahami atau menirukannya, tapi seiring berjalannya waktu sudah mahir dan sudah biasa, maka siswa atau murid dapat dengan mudah untuk memahami mubasyarah dari bahasa Arab. Jadi hendaknya pembelajaran bahasa Arab ini menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Begitupun sekalipun itu bahasa pengantar atau bahasa lingkungannya. Jadi percakapan antar individu merupakan bentuk pertama dari yang umum untuk digunakan di dalam masyarakat. Nah, sehingga pada awal pembelajaran bahasa Arab ini, hendaknya percakapan murid menggunakan kosakata dan susunan kalimat sesuai dengan maksud dan tujuan belajar siswa tersebut. Kemudian, dalam proses pembelajarannya, dalam proses awalnya, siswa akan dikondisikan oleh guru untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang jelas serta mempunyai makna yang jelas pula, sehingga siswa dapat mampu dan mudah untuk memahami apa yang guru katakan dan apa yang guru terangkan. Kemudian karakteristik dari metode thoriqah mubasyarah ini atau metode langsung, yang pertama yaitu memberikan prioritas pada keterampilan kemahiran berbicara gitu. Kemudian yang kedua, dasar dari pembelajaran thoriqah mubasyarah ini fokus pada demonstratif atau menirukan serta menghafal secara langsung.
Kemudian selanjutnya, kemampuan komunikasi lisan dilatih secara aktif oleh guru. Seperti misalnya guru memberikan stimulus, contohnya berupa contoh-contoh, memberikan contoh agar muridnya untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan mengenai materi. Karakteristik selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi lisan dilatih melalui tanya jawab antara murid dengan guru. Proses tanya jawab tersebut yang sudah terencana kemudian dilakukan dalam pola interaksi yang bervariasi. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu interaksi antar guru dan murid terjalin dengan aktif. Jadi di dalam kelas itu guru tidak sebagai teacher center. Tidak selalu guru itu menjelaskan apa itu materi ini, dan murid juga atau siswa juga tidak selalu memperhatikan duduk apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian karena interaksi antar guru dan murid ini sangat aktif, aktif. Jadi contohnya seperti guru memberikan stimulus berupa contoh-contoh, sedangkan kemudian siswa merespon dalam bentuk bisa juga bentuknya itu menirukan atau menjawab pertanyaan serta memperagakan apa yang menjadi stimulus dari guru tersebut. Nah, kemudian beranjak kepada kelemahan dari metode thoriqoh mubasyarah ini, yaitu yang pertama, karena metode thoriqoh mubasyarah ini terfokus pada bahasa lisan, jadi maka pada situasi tersebut siswa menjadi lemah dalam kemampuan berbicaranya, karena dalam proses pembelajaran itu siswa hanya menirukan langsung atau menghafal langsung apa yang dikatakan guru tersebut. Kemudian kelemahan selanjutnya, karena adanya ruang kebebasan antara guru dan murid, maka pada situasi yang tidak diprogramkan terjadi kebebasan tidak terpuji antara guru dan murid. Maksudnya di sini adalah terpuji dalam hal penggunaan kata-katanya. Contohnya penggunaan kata-kata atau struktur kalimat murid yang mencampur adukan antara dialek bahasa asing dengan bahasa ibu atau bahasa lingkungannya, seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu karena mengasingkan bahasa ibu, maka murid terkadang mengetahui makna struktur dari konteksnya saja gitu, tidak fokus, tidak teliti terhadap makna yang lain, pelajaran yang lain. Karena dalam prosesnya mengasingkan bahasa ibu, mengasingkan bahasa lingkungan, maka murid terkadang hanya mengetahui makna struktur dan konteksnya saja. Kemudian yang keempat, kekurangan yang keempat yaitu karena dari model atau contoh pelatihannya menggunakan teknik menirukan, menghafal kata atau kalimat, maka terkadang menghadirkan kebosanan. Jadi menghadirkan kebosanan apa yang dihafalkan, seperti itu. Nah, di mana ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Yaitu yang pertama, kelebihan dari metode thoriqoh mubasyarah atau metode langsung ini, siswa dapat termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti
kata-kata atau kalimat dalam bahasa asing tersebut atau dalam bahasa Arab yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi guru tersebut menggunakan alat peraga dan macam-macam media pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Kemudian keunggulan atau kebaikan dari metode thariqah mubasyarah ini, yaitu karena metode thariqah mubasyarah ini biasanya guru bermula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat yang sederhana, yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari. Misalnya seperti kata pensil, bangku, meja, atau alat-alat atau benda-benda yang ada di lingkungan kelas. Kemudian beranjak dari situ satu tingkat lebih atas, atau mereka bisa mempelajari pelajaran tentang benda-benda yang ada di sekolah, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kebaikan selanjutnya atau keunggulan yang ada dalam metode thariqah mubasyarah ini, yaitu metode ini relatif banyak menggunakan berbagai macam alat peraga, seperti misalnya menggunakan video atau video-film atau radio, kaset, serta berbagai macam alat peraga yang lainnya dalam proses pendukung pembelajaran thariqah mubasyarah ini. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, karena di sini saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.